Biasanya kelas 10 itu ngeracik dulu. Iya. Ngeracik dulu terus kelas 11-nya digodok. Iya. Kelas 12 mateng. Betul. Jadi nanti udah tinggal and subscribe dan jangan lupa 2024 join Mansap. 2024 belum join Mansap. Rugi dong. Dadah. Podcast Mansap on action. Oke, halo Mansap Lovers. Kali ini di podcast Mansap ada yang berbeda ya. Kalau biasanya itu narasumber dan nyong sopo ki jenenge Pak? Siapa Pak? MC pembawa acaranya. Bukan pembawa acara. Host ya. Biasanya hostnya nih dari siswa dan juga narasumbernya dari berbagai macam narasumber gitu ya. Sekarang ibu gurunya nih. Oke, kita sudah ada tiga bu guru. Coba kita kenalan dulu nih dari sebelah saya dulu deh. Silakan Bu. Hai, nama saya Bu Esterva. Saya guru BK kelas 11 dan 10. Oke, Bu Esterva. Panggilannya biasanya Bu Eva ya. Bisa Bu Ester. Oh iya, biasanya Bu Ester atau Bu Eva. Berikutnya silahkan. Hai Mansap Lovers. Iya, Mansap Lovers. Ya, perkenalkan nama saya Bu Suci. Ya, seringnya dipanggil Bu Suci. Bu Suci. Saya mengajar teknik sepeda motor alias guru kejuruan. Oke. Ini Bu Suci nih ya, kalau apa namanya pakai seragam pramuka kayak gini kan nggak kelihatan guru kan ya. Ini Iya. lebih ke Anak-anak. Iya, Jadi lebih ke anak-anak. Iya, dan kayaknya kita nih kalau pakai seragam kayak Bu Suci nih kayaknya kita masih cocok sih Bisa jadi tukar antara siswa. siswa sama guru. Iya, betul. Oke, yang terakhir silahkan. Halo, nama saya Husnul Aziza, bisa dipanggil dengan Bu Husnul. Saya BK dari kelas 3 dan kelas 1. Oke. Nah, ini kan kelas 3 nih sudah mulai hampir lulus gitu. Biasanya mereka akan mulai bingung di karir. Nah, karir ini juga biasanya menjadi PR untuk wali kelas dan juga BK karena sebagai guru bimbingan konseling. Nah, kira-kira sekarang nih antusias anak-anak untuk mereka curhat tentang bagaimana karir mereka ke depan tuh gimana? Coba. Oke, kalau untuk kelas 3 sekarang itu saya akui untuk kelas 3 sekarang itu lebih antusias untuk melanjutkan ketimbang kita ada sedikit perubahan untuk yang tahun lalu itu anak-anak masih sangat jarang sekali untuk yang mau meneruskan pendidikan itu sangat jarang. Tapi untuk tahun ini banyak sekali yang semangat pengen melanjutkan sekolah. Ya kita tahu lah basicnya SMK ya langsung kerja ya. Betul. Itu tapi kan kita tetap berharap anak-anak itu harus bisa melanjutkan jenjang pendidikannya minimal S1 lah kayak gitu ya kita harapannya. Nah, saya itu berusaha untuk saat ini untuk kelas 3 itu tetap bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya karena saya berharap ada peningkatan untuk anak-anak bisa berpendidikan lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi dari kemarin kita dari BK mengusahakan bagaimana anak-anak itu bisa mendapatkan jalur-jalur yang dimana di situ bisa meringankan beban anak-anak dalam terkaitan dengan biaya. Karena memang yang kita ketahui anak-anak kita itu banyak sekali yang terkendala dengan yang namanya biaya. Gitu. Nah ya tapi banyak sekali yang kepengennya kerja bahkan yang milih kuliah itu mereka tuh tetap pengen tetap sama kerja. Jadi mereka itu nyari yang mana tempat itu tuh banyak part time-nya yang bisa untuk sambil kerja sambil kuliah gitu. Berarti motivasi siswa itu sekarang bisa dikatakan juga lebih tinggi ya. Iya. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di mana mereka pokoknya saya udah lulus udah mau kerja aja lah gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Bu Eva sendiri dalam pendampingan ke siswa seperti apa nih Bu? Oh iya, kebetulan kan saya tidak mendampingi kelas 12. Cuma ada beberapa yang minta saran ini baiknya itu besok gimana ya Bu? Saya pengen lanjut kuliah tapi saya bingung biayanya gitu. Saya ya tetap itu kan bilang mengarahkan untuk kuliah tapi nyambi kerja yang part time gitu. Misal itu kan bisa kalian misal mau lanjut ke yang pekerjaan yang lebih baik. Misal ini untuk
pengalaman. Jadi nanti kan ada kita lihat pengalaman kerjanya di mana. Nanti kan perusahaan biasanya kan melihat pengalaman ini ya, pengalamannya kerja ada, terus organisasinya juga jalan. Nah itu terus kuliahnya juga aktif gitu ya. Walaupun nyambi kerja part-time, tapi kan tetap kita harus bisa membagi waktu ya. Cuma ya itu kendala kebanyakan kemarin yang pada cerita kendala biaya. Kita pengen siswa itu pengen kuliah, cuma takut membebani orang tua gitu katanya, ada biaya enggak. Ya. Cuma dari BK juga sudah menginfokan adanya beasiswa ketika kuliah ya Bu ya. Jadi ya mungkin itu juga yang bisa buat pertimbangan. Iya, bisa buat pertimbangan. Bisa memberi sedikit motivasi buat anak-anak. Betul. Kuliah memang membutuhkan biaya banyak, tapi banyak cara punya cara untuk biar mereka ringan beban biayanya gitu. Ya, karena kalau tidak salah itu memang ketika saya kuliah juga ya Bu ya, itu tuh banyak sekali tawaran-tawaran beasiswa, entah itu dari perusahaan, entah itu dari kampus itu sendiri, itu biasanya banyak. Yang penting nanti ketika ingin melanjutkan kuliah, aktif saja aktif kuliahnya, aktif organisasinya, perbanyak jaringan, itu biasanya bisa sangat membantu ya. Ikut seminar lah ya. Dan tentunya karya ilmiah biasanya itu karya ilmiah itu juga sangat membantu ketika nanti akan mengapply beasiswa seperti itu ya. Yang jelas ketika beasiswa itu tetap harus meningkatkan prestasi, karena memang yang menjadi modalnya untuk dapat beasiswa ya prestasinya itu sendiri kan. Iya betul. Jadi karena harus mempertahankan prestasi itu agar beasiswanya tetap jalan. Betul. Dan prestasi itu tidak hanya di bidang akademik saja ya, juga ada di non akademik, entah itu olahraga, entah itu kesenian dan lain sebagainya, itu juga termasuk prestasi. Jadi mungkin ada beberapa Mansap lovers nih yang saya itu untuk akademiknya kurang, tapi punya kelebihan atau punya bakat di entah itu di bidang olahraga maupun seni, silahkan dikembangkan. Siapa tahu nanti dari situ memang jalurnya untuk kalian mendapatkan mendapatkan jalan, entah itu nanti bisa untuk mendaftar kuliah, entah itu bisa mendaftar beasiswa dan lain sebagainya. Jadi jangan patah semangat buat Mansap lovers nih ya, meskipun non akademiknya akademiknya kurang, tapi kalau punya kelebihan di bidang lain, kalian gaspol aja gitu ya Ibu. Dan sebelum kita tutup tambahan, kan kemarin waktu saya sama Bu Husnul ke Tidar Magelang, itu kan ini buat ada di kelas 10 sama 11 ya, belum ke kelas 12. Informasi nih bisa dicatat nih. Kalau misalkan nanti besok ternyata kalian di kelas 12 itu mau melanjutkan kuliah, jadi selama mengikuti kegiatan organisasi di sekolahan itu juga termasuk ke prestasi. Jadi ada tambahan lah, kalau misalkan nilai kalian merasa kurang bisa ditambahkan, kayak jadi ketua OSIS itu juga termasuk ke prestasi. Kemarin waktu di Tidar dijelaskan sama langsung oleh rektor kepala direktur bagian SNBPC bagian bidik-bidiknya. Ya itu jadi memang ketika kalian sekolah itu ketika ada wadahnya silahkan kalian manfaatkan gitu ya Bu, entah itu di organisasi. Kalau di Mansap sendiri ada OSIS, ada OSIS, ada pramuka, kemudian ada IPNU IPPNU yang mungkin di sekolah lain nggak ada ya, tapi di Mansap nih ada organisasi IPNU IPPNU gitu. Kemudian ekstrakurikuler kita juga banyak ya. Ada ekstrakurikuler arung jeram, ada ekstrakurikuler voli, futsal dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi ketika di sekolah itu ada wadah yang bisa buat mengembangkan bakat kalian, silahkan diikuti, jangan pasif, eman-eman bahasanya gitu ya. Eman-eman kalau kalian di sekolah itu hanya pasif, cuma ikut aja. Betul. Jadi nggak ada kegiatan yang bisa menambah value kalian, menambah nilai kalian. Padahal itu nanti bisa banget buat bekal kalian ketika kerja, ketika mau mendaftar kuliah dan lain sebagainya gitu. Ya. Kemudian dan satu lagi untuk kelas 1 dan kelas 2
jangan kalian berpikir bahwa kalau urusan setelah soal karir setelah kelas 12 itu bisa dipikirkan di kelas 12 saja, tapi harus dipersiapkan. Telat banget ya. Itu sudah sangat telat. Jangan kalian mikir untuk besok lulus mau kemana, besok lah saya pikirkan besok, jangan kayak gitu. Harus mulai dari kelas 1, kelas 2 itu sudah harus dipikirkan, sudah harus dipersiapkan. Tidak bisa kalian spontan ambil keputusan secara mendadak untuk masa depan kalian, untuk jenjang yang harus diambil setelah kelas 12. Tuh, jadi kelas 12 tuh udah mateng ya Bu ya. Harus Sudah tinggal tahu pematangan lah. Apalagi kalau fisik ya, kalau kalian pengen ya ke militer. Halo Dep. Iya, itu fisiknya kayak berenang, terus lari itu harus diasah mulai dari kelas 10. Ya. Biar lebih badannya juga lebih jadi. Kalau kelas 12 udah jadi gitu ya, Biar kayak Popeye. Jadi paling ada progresnya. Progresnya itu harus dibikin dari kelas 1. Jangan nunggu nanti. nanti. Berpikirnya kelas 2 sih 12 kan masih lama ya gitu. Padahal 2 tahun itu, 3 tahun itu cepet banget ya. Karena memang kegiatannya banyak sekali kelas 1, kelas 2. Nanti tahu-tahu kelas 1 udah kelas 2, kelas 2 nanti tahu-tahu udah kelas 3 aja pokoknya gitu. Jangan sampai menyesal pokoknya. Ya, ibaratnya kelas 10 itu meracik dulu. Meracik dulu terus kelas 11-nya digodok. Kelas 12 mateng gitu. Betul. Jadi nanti udah tinggal meletus aja gitu. Mateng. Karena memang ya itu pengalaman di kita ya kelas 3 ini contohnya itu sangat kekurangan untuk itu pemrosesan mereka itu sangat telat sekali. Panasnya itu telat ya. Jadi panasnya udah di akhir-akhir nih, udah mau tinggal finish aja tapi mereka masih masih harus kayak persiapan awal gitu. Jadi emang sangat padahal kan juga kalau cari kerja itu kan juga biasanya ditanyakan pengalaman organisasinya. Betul. Apalagi untuk fresh graduate ya. Dulu di SMP pernah ikut organisasi apa? Ternyata dia nggak pernah ikut. Sangat sayang. Jadi sangat sayang sekali. Masih kelas 10-11, jadi kalau masih ada kesempatan ya harus diikuti. Jangan hanya monoton aja sekolah tok, berangkat tok, pulang ya pulang. Jangan. Nggak ada istilahnya ya cuma tambahan ilmu aja itu juga kalau di kelas ya tidur ya. Ini biasanya nih siapa yang suka di kelas tidur ya Bapak Ibu gurunya ya sendiri ya. Enggak ya. Oke, seru sekali ya ini perbincangan kita, kayaknya kalau kita ngomongin siswa tuh nggak ada habisnya sih. Dan ini kita belum ngobrolin tentang tantangan guru-guru muda nih. Nah, jadi jangan lupa ya di-subscribe dulu, di-subscribe, di-like dan di-komen ya. Nanti tunggu part 2-nya. Nanti kita akan bahas bagaimana sih tantangan guru-guru muda ini ya. Jadi sampai ketemu lagi. Dadah. Annyeong. Annyeong.